Ibu, Assalamualaikum. Salam Mbak, silahkan duduk. Iya Bu. Dengan Mbak Nanda ya? Oh iya, Mbak Nanda tadi habis dari mana? Dari sekolah Bu. Oh, dari sekolah. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi di sekolah pelajaran apa yang terakhir ini? Pelajarannya IPS Bu. Oh, IPS. IPS susah nggak Mbak? Ya lumayan Bu. Nggak sesusah matematika? Benar. Susah mana matematika sama IPS? Sama-sama hampir sama. Oh, IPS juga susah. Iya. Mbak Nanda nggak suka menghitung ya? Enggak Bu. Oh iya, silahkan diminum Mbak airnya. Iya Bu. Baik Mbak Nanda, kemarin Mbak Nanda menghubungi saya ya via WA bahwa Mbak Nanda ingin melakukan konseling kembali. Saya itu senang sekali Mbak kalau ada siswa yang mau ke ruangan saya, karena saya itu senang sekali menjadi pendengarnya anak-anak, mendengar keluh kesahnya. Kemudian mungkin anak-anak setelah bercerita bisa menjadi lebih lega. Itu saya senang sekali Mbak. Oh iya, sebelumnya seperti biasa Ibu mau menjelaskan mengenai proses konseling kita ya. Iya Bu. Jadi proses konseling kita itu menggunakan beberapa asas ya. Bisa ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Yang pertama, diharapkan Mbak Nanda dalam proses konseling ini dari awal sampai akhir, diharapkan Mbak Nanda untuk terbuka, sehingga nanti Mbak Nanda bisa mencapai tujuannya Mbak Nanda atau tujuan kita ya Mbak. Kemudian yang kedua, Mbak Nanda harus sukarela Mbak. Jadi Mbak Nanda ini tidak terpaksa datang ke sini. Apakah Mbak Nanda datang ke sini terpaksa? Tidak Bu. Mbak Nanda sukarela ya? Iya. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana ada norma-norma yang harus kita terapkan dalam kegiatan kita pada hari ini ya Mbak. Seperti ya, kita menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, kemudian tidak menyakiti satu sama lain seperti itu. Kemudian yang terakhir seperti yang saya bilang berulang-ulang kemarin, bahwa kita itu menggunakan asas kerahasiaan, di mana nanti permasalahannya Mbak Nanda akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan bocor seperti itu. Bisa dipahami Mbak? Bisa Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Kayaknya sudah nggak ada Bu. Kalau gitu Ibu yang bertanya dulu ya. Iya. Kemarin permasalahannya Mbak Nanda adalah Mbak Nanda itu sering takut apabila ada orang yang marah-marah kepada Mbak Nanda, atau Mbak Nanda juga takut ketika melihat orang-orang yang marah-marah seperti itu Mbak. Benar? Benar sekali Bu. Kalau boleh tahu sejauh mana perkembangan pertemuan minggu lalu, perkembangannya Mbak Nanda dari pertemuan yang sebelumnya sampai saat ini? Alhamdulillah saya sudah merasa Oh, alhamdulillah ada kemajuan ya Mbak. Mungkin ada contoh kasus mungkin dalam 1 minggu ini selama di rumah maupun di luar rumah, ketika Mbak Nanda mendapati orang yang marah-marah, ada apa tidak Mbak? ada Bu. Oh ada, di mana? Di rumah. Oh, bisa diceritakan Mbak? Bisa Bu. Jadi gimana? Kemarin itu ada sedikit cekcok ibu saya dengan tetangga saya, karena ibu saya itu membakar sampah kan Bu. Lalu asapnya itu masuk ke rumah tetangga saya. Lalu tetangga saya itu marah sama ibu saya gitu Bu. Terus bagaimana
keadaan saya saat itu saya merasa sudah biasa-biasa saja, sudah tidak terlalu takut sama orang marah-marah, Bu. Oh, seperti itu ya Mbak. Alhamdulillah ya kalau begitu Mbak Nanda sudah biasa-biasa saja ketika melihat orang yang marah-marah. Kalau orang yang marah-marah sama Mbak Nanda ada apa enggak? Yang secara langsung dia marah-marah kepada Mbak Nanda. Ada, Bu. Mbak Nanda juga merasa biasa-biasa saja atau takut? Alhamdulillah juga sudah biasa-biasa saja. Kalau boleh tahu apa itu Mbak? Siapa yang marah-marah kepada Mbak Nanda? Bude saya, Bu. Oh, budenya Mbak Nanda. Tapi Mbak Nanda sudah biasa saja. Sudah. Saya mau tanyakan bagaimana hubungannya Mbak Nanda sama budenya Mbak Nanda. Kalau sudah baik-baik saja ya alhamdulillah ya Mbak. Iya, Bu. Mbak Nanda itu satu rumah sama budenya Mbak Nanda. Enggak sih, Bu, sebenarnya. Rumahnya itu sebelah saya, Bu. Oh, sebelahan. Tapi sering kumpul kayak gitu ya Mbak? Iya. Oh iya. Oke, saya itu mau bertanya, gimana perasaannya Mbak Nanda ketika budenya Mbak Nanda itu di rumahnya Mbak Nanda, atau Mbak Nanda sedang bersama budenya Mbak Nanda? Perasaan saya juga sudah biasa-biasa saja, nggak seperti itu. Sejak pertemuan yang ketiga ya Mbak Nanda sudah biasa-biasa saja. Benar, Bu. Alhamdulillah, banyak kemajuan ya Mbak. Oh iya, Ibu mau tanya lagi, apabila nanti budenya Mbak Nanda marah-marah yang sangat parah mungkin ya Mbak kepada Mbak Nanda bisa membayangkan kemudian gimana? Apa yang Mbak Nanda lakukan nanti kalau budenya Mbak Nanda itu marah-marah yang sangat parah kepada Mbak Nanda? Mbak Nanda bisa membayangkan dulu, kemudian Mbak Nanda bisa mengutarakannya kepada Ibu. Dulu sih saya takut sekali, Bu, kalau ibu saya itu marah-marah besar. Tapi kalau sekarang saya sudah biasa-biasa saja. Sudah biasa saja ya Mbak? Iya, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Kalau begitu Mbak Nanda nanti bisa melanjutkan apa itu namanya di rumah kesehariannya Mbak Nanda dengan baik dan nyaman ya Mbak? Iya. Oh iya, gimana responnya orang tuanya Mbak Nanda kepada Mbak Nanda mengenai masalah ini Mbak? Respon orang tua saya itu lebih bisa belajar lebih sabar dan juga nggak takut lagi sama orang marah-marah, Bu. Mbak Nanda dinasihati sama orang tuanya Mbak Nanda? Iya. Kemudian tanggapannya Mbak Nanda, tanggapannya kedua orang tuanya Mbak Nanda sama kepada budenya Mbak Nanda gimana Mbak? Tanggapannya juga lebih bisa gitu, Bu. Nggak marah ya kedua orang tuanya Mbak Nanda? Apa nggak menegur seperti itu? Enggak. Nggak enak mungkin ya Mbak? Iya, Bu. Ya sudah, alhamdulillah kalau sekarang Mbak Nanda sudah baik-baik saja. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dari awal kita melakukan proses konseling, Mbak Nanda pertama datang ke sini, Mbak Nanda seperti orang yang ketakutan. Kemudian Mbak Nanda berbicara, mengutarakan dan bercerita kepada Ibu. Kemudian Mbak Nanda kemarin merasakan lega, benar Mbak? Benar, Bu. Oh ya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan sebelumnya yang terakhir, Mbak Nanda sudah sedikit merasakan tidak takut lagi. Dan sampai sekarang Mbak Nanda sudah sama sekali tidak takut kepada orang yang marah-marah. Itu ya Mbak? Iya. Kemudian dapat Ibu simpulkan lagi bahwa Mbak Nanda ini mungkin sebenarnya anaknya penakut ya Mbak? Ya apa enggak? Iya, Bu. Oh, apa Mbak Nanda takut kepada hal-hal lain selain orang yang marah-marah?
itu? Saya takut sama hewan. Sama hewan? Hewan apa Mbak? Sapi Bu. Oh, sama sapi. Iya. Kenapa Mbak kok bisa takut? Soalnya beberapa hari lalu itu kan ada satu tetangga saya itu yang lepas gitu Bu. Dan saya itu waktu itu tuh saya menyapu Bu. Oh, tapi tidak mengganggu proses belajarnya Mbak Nanda kan? Tidak Bu. Sudah. Nah, nanti kalau Mbak Nanda membutuhkan bantuan, Mbak Nanda bisa menghubungi kembali ya Mbak. Iya Bu. Oh iya, selain itu Mbak Nanda apakah sudah tidak ada yang mau dikonsultasikan? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Oke Mbak, nanti kalau ada bisa hubungi saya ya Mbak. Iya. Saya ngomong seperti itu terus. Oh iya, masalah Mbak Nanda yang kemarin ini dalam untuk saat Mbak Nanda di rumah atau di sekolah, apakah kemarin Mbak Nanda terganggu? Sudah tidak. Tapi sempat terganggu apa tidak Mbak? Dulu itu sempat terganggu, sekarang sudah tidak semenjak langsung ikut sama ibu. Wah, ya. Terganggunya itu seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Saat di rumah atau saat di sekolah gitu mungkin Mbak? Kalau terganggunya itu saat di sekolah itu waktu mengerjakan atau diajar gitu tuh kepikiran terus Bu. Dan mengganggu fokusnya Mbak Nanda ya? Iya. Saat itu yang dirasakan Mbak Nanda selain takut ada apa enggak Mbak? Enggak Bu. Cuma takut toh? Iya. Ibu mau tanya lagi nih, apa Mbak Nanda nanti apabila kejadian ini terulang lagi, apakah Mbak Nanda siap menghadapi? Insya Allah siap Bu. Dan Mbak Nanda harus yakin bahwa ini Mbak Nanda tidak takut lagi ya, harus berani seperti itu ya Mbak. Iya. Tidak dipungkiri ya Mbak Nanda, semua orang itu pasti memiliki masalah dan masalah itu bisa kita pecahkan apabila kita itu yakin terhadap diri kita sendiri Mbak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mbak? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu. Kalau sudah tidak ada, gantian Ibu yang mau bertanya kepada Mbak Nanda nih. Mbak Nanda mungkin tahu nggak apa saran atau mungkin pesan-pesan yang bisa dikasihkan kepada Mbak Nanda? Tahu nggak apa pesan-pesan yang dapat kita utarakan mengenai masalahnya Mbak Nanda ini? Pesan-pesannya itu kita harus belajar sabar dan tidak takut lagi sepertinya. Itu saja Mbak. Iya. Apa dengan Mbak Nanda sabar dan tidak takut? Apa dengan sabar nanti Mbak Nanda tidak akan takut lagi kepada orang yang marah-marah Mbak? Kayaknya sudah tidak Bu. Selain sabar, mungkin Mbak Nanda bisa lagi menggali apa yang menjadi tips untuk Mbak Nanda supaya tidak merasakan takut yang berlebihan Mbak. Berani Bu. Harus yakin seperti itu ya. Iya. Yakin terhadap diri sendiri, kemudian kita harus yakin kepada orang tua kita. Ya gimana pun kan Mbak Nanda itu di rumah masih ada kedua orang tuanya Mbak Nanda ya. Jadi Mbak Nanda apapun itu bisa berbicara kepada orang tuanya Mbak Nanda. Apa di rumah hubungannya Mbak Nanda dengan kedua orang tua baik-baik saja Mbak? Baik-baik saja Bu. Apa Mbak Nanda ini juga sudah bercerita kepada kedua orang tuanya Mbak Nanda? Sudah Bu. Terus kedua orang tuanya Mbak Nanda ya seperti tadi ya Mbak, tidak mungkin sungkan seperti itu untuk menegur budinya Mbak Nanda ya. Iya. Oh iya, selain itu Ibu juga mau tanya saat di sekolah Mbak, kan selain Mbak Nanda belajar di rumah, kan Mbak Nanda juga melakukan proses belajar di sekolah dan lebih banyak di sekolah ya Mbak. Itu kalau di kelas atau di
itu Mbak Nanda sempat mendapati rasa takut kepada teman-temannya Mbak Nanda apabila mereka marah apa enggak Mbak? Enggak, Sudah enggak, tapi dulu pernah Mbak? dulu pernah. Kepada temannya Mbak Nanda atau gurunya Mbak Nanda atau mungkin siapa gitu? Teman saya, Bisa diceritakan Mbak seperti apa dulu Mbak Nanda saat takut kepada temannya itu? waktu mengerjakan tugas itu, teman saya itu marah-marah sama saya, katanya pensilnya itu hilang, dan yang mencuri itu pikirannya saya, Bu. Padahal sebenarnya saya itu tidak mencuri, saya tidak tahu apa-apa, Bu. Gitu. Mungkin Mbak Nanda ini anaknya saat itu ya Mbak takut gitu ya Mbak mau ngomong apa yang sebenarnya sama temannya Mbak Nanda. Benar, Bu, saya bingung. Kalau begitu tidak boleh ya Mbak seperti itu. Kalau Mbak Nanda itu dirasa benar dan tidak bersalah, Mbak Nanda bisa membicarakannya kepada temannya Mbak Nanda. Kalau Mbak Nanda tidak mengambilnya, nanti Mbak Nanda juga tidak akan terganggu proses belajarnya Mbak. Seperti itu Mbak Nanda. Selain itu Mbak Nanda pernah ada gurunya Mbak Nanda di sekolah yang marah-marah mungkin Mbak? Mungkin sama Mbak Nanda sendiri atau sama temannya Mbak Nanda. Ada nggak Mbak selama Mbak Nanda sekolah di sini? Ada, Bu. Sempat ada gurunya Mbak Nanda. Ya, Marah kepada Mbak Nanda apa temannya Mbak Nanda? teman saya. Terus bagaimana perasaannya Mbak Nanda saat itu? Sudah biasa-biasa saja. Oh, saat itu Mbak Nanda biasa saja. Ya, Jadi Mbak Nanda ini takutnya sama temannya sama budinya di rumah saja. Kalau guru tidak takut Mbak? agak tidak takut sih, Bu. Sedikit takut, Ya, tapi tidak terlalu takut seperti kepada teman dan budinya Mbak Nanda seperti itu Mbak. benar, Bu. Ya. Kalau di rumah orang tuanya Mbak Nanda kalau marah gimana perasaannya Mbak Nanda? Takut sedikit sih, Bu. Perasaannya Mbak Nanda takut sedikit. Hal yang dilakukan Mbak Nanda saat dimarahi orang tua apa Mbak? Saya hanya diam dan mendengarkan, Bu. Apa Mbak Nanda sempat merasa takut yang berlebihan saat dimarahi kedua orang tuanya Mbak Nanda? Sepertinya tidak, Bu. Tidak sampai menangis Mbak Nanda? Tidak. Alhamdulillah, kalau itu tidak terlalu parah ya Mbak. Jadi yang parah itu saat budinya Mbak Nanda memarahi Mbak Nanda ya. Ya, Mungkin budinya Mbak Nanda itu yang paling parah marah-marahnya ya. Sekarang Mbak Nanda bisa menjelaskan kepada Ibu tingkat rasa takutnya Mbak Nanda sekarang. Ada di sedang atau di tinggi atau sudah tidak takut seperti itu Mbak? Seberapa besar rasa takutnya Mbak Nanda sekarang ini kepada siapapun itu Mbak? kalau sekarang sudah tidak takut sama siapapun. Sudah sama sekali tidak merasakan takut apabila ada orang. Tidak sama sekali. Alhamdulillah ya Mbak Nanda kalau begitu. Iya. Oh ya, kan kita sudah menemukan hasilnya dari konseling kita ya Mbak. Jadi Mbak Nanda saat ini sudah tidak sama sekali takut kepada siapapun yang marah-marah baik kepada Mbak Nanda maupun kepada orang lain. Seperti itu Mbak. Iya. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya Mbak Nanda bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya Mbak Nanda dengan nyaman seperti itu Mbak. Apakah Mbak Nanda setelah melakukan proses konseling sebelumnya sudah nyaman dengan kehidupan sehari-harinya Mbak Nanda? Sudah, Bu. Seperti apa Mbak? Bisa diceritakan Mbak nyamannya seperti apa kayak gitu? Namanya itu ya saya sudah tidak takut lagi dan sudah tidak kepikiran gitu. Kalau mau melakukan apa-apa sudah nggak kepikiran ya Mbak? Enggak, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi
baik sekali ini kemajuannya Mbak Nanda setelah kemarin Mbak Nanda meyakinkan dirinya Mbak Nanda sendiri ya. Kalau gitu kita bisa melakukan pengakhiran ya Mbak. Setelah Mbak Nanda mengetahui hasil dari perasaannya Mbak Nanda saat ini, Mbak Nanda bisa langsung kembali ke kelas ya Mbak, atau bisa langsung ke rumah, atau ini sudah Mbak, sudah pulang sekolah apa belum? Sudah Bu. Oh, pulang pagi ya Mbak? Iya, karena Ibu kira masih mau kembali ke kelas. sudah enggak Bu. Oke Mbak Nanda, nanti di jalan hati-hati ya Mbak Nanda. Iya. Jangan lupa Mbak Nanda semangat terus. Kemudian Mbak Nanda jangan mengecewakan kedua orang tuanya Mbak Nanda. Jadilah anak yang pemberani ya Mbak Nanda. Iya Bu. Oke, kalau begitu silakan bisa diminum lagi Mbak. Iya Bu. Nanti Mbak Nanda kalau ada apa-apa atau mau berkonsultasi lagi bisa menghubungi saya lagi ya Mbak. Iya. Oke, sudah Mbak. Apa mau langsung pulang atau masih main di sini boleh kok. Mau langsung pulang aja Bu, soalnya juga sudah jam segini. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak Nanda. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Salam.